Ya, baik. Luar biasa banget ya. Mohon maaf tadi borosnya keburu keputus ya dari gangguan signal. Sekarang dilanjut dari pembuktian ya. Mungkin tadi Bu Rosi membicarakan para bukti-bukti sukses gitu ya. Ada enggak? Alhamdulillah ya. Malam ini saya pengen sedikit sharing kepada teman-teman semuanya ya. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada, baik yang di luar negeri atau yang di Indonesia ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Nama saya Dahlia ya. Latar belakang saya mantan TKW Saudi, karena saya dulu pernah merantau itu kurang lebih 6 tahun ya di Arab Saudi. Dan alhamdulillah teman-teman ya, nah berkat usaha yang dibagikan oleh presenter malam ini ya, saya kurang lebih sekarang udah 6 tahun di Indonesia ya. Padahal simple ya, cara kerjanya cukup di HP aja teman-teman ya. Nah, saya dulu memutuskan untuk keluar negeri ya. Tadinya satu kali aja gitu ya, karena saya pengen punya rumah yang layak gitu ya, karena rumah saya belum selesai. Pengen juga menyekolahkan anak, tak kira gaji itu besar ya ke Saudi. Ternyata setelah saya kerjakan, oh cuma segitu gitu ya. Bahkan sampai selesai kontrak itu 2 tahun saya pulang gitu ya. Malah lebih malu, rumah nggak selesai gitu ya, anak masih di bangku SMP gitu kan. Jadi alhamdulillah jadi memutuskan lagi keluar negeri lagi. Tadinya udah berjanji sama keluarga, bahkan sama diri saya pun nggak mau gitu ya keluar negeri lagi, nggak mau terpisah lagi. Tetapi ya karena terbentur dengan ekonomi gitu ya, di Indonesia toh saya nggak bisa kerja lagi jadi karyawan ya, karena dari faktor usia gitu. Ya udah balik lagi ke luar lagi. Akhirnya saya merasakan terpisah dengan keluarga itu kurang lebih 6 tahun teman-teman ya. Benar-benar merasakan kesakitan ya. Kalau sakit demam panas itu ya, sakit perut atau cacian majikan mah udah nggak dianggap lagi gitu ya. Nah, tetapi yang dirasakannya itu terpisah dengan keluarga, terpisah dari darah daging gitu ya, dan terpisah dengan orang tua kita. Itulah yang bikin saya nyesek ya, apalagi kalau dengar anak gitu ya sakit, orang tua sakit. Aduh, di situ bener-bener merasakan sakitnya ya. Dan jika dikirim video-video waktu keluarga Idul Fitri gitu ya, melaksanakan sholat Idul Fitri bareng-bareng ya, terus makan ketupat bareng-bareng, kita di pojokan sendirian di dapurnya majikan ya, nangis. Nah itulah ya, pastilah teman-teman juga sama merasakan seperti itu ya. Kalau kerjaan sih nggak bakalan dijadikan kesakitan gitu, enggak ya. Walaupun luar biasa gitu ya, capeknya luar biasa, beratnya mengerjakan pekerjaan majikan ya, tidak dijadikan alasan gitu ya untuk capek, itu enggak gitu ya. Ya kalau teman-teman capek kan pasti setahun aja udah ya, kan banyak yang sampai puluhan tahun kan seperti itu ya. Nah disitulah teman-teman ya, alhamdulillah saya hanya 6 tahun sudah terputuskan rantai saya jadi TKW itu pelantara usaha yang dibagikan oleh Bu Rosi tadi ya. Nah teman-teman luar biasa ya, malam ini dihadirkan oleh pengundangnya walaupun belum pada kenal gitu ya. Bahkan ada juga yang baru dikonfirmasi gitu ya pertemanannya, tahu-tahu diundang. Nah itu luar biasa sekali teman-teman. Kalau menurut saya luar biasa sekali ya. Dulu juga saya sama seperti teman-teman ya, dikenalkan dengan usaha ini hanya melalui Facebook, dan jaraknya walaupun sama Indonesia itu saya jauh banget antara Madura dan Jawa Barat ya, itu jauh banget. Nah pasti teman-teman juga akan merasakan seperti saya, seandainya ketemu dengan pengundang itu, walaupun pertama kali diundang gitu, mendengarkan solusi usaha ini ya, belum kenal banget, bahkan berteman pun baru 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari,
akan merasakan pengen sujud dengan orang yang mengundang itu, ya, akan merasakan seperti itu teman-teman, ya. Dan alhamdulillah ya, dulu saya teman-teman hanya dikenalkan lewat Facebook sama seperti teman-teman sekarang, cuma bedanya teman-teman langsung melihat live seperti ini ya, siapa yang membagikan tadi ya, mukanya kelihatan bukan hanya dengar suara ya. Dan malam ini pun teman-teman melihat sendiri ya dengan wajah saya karena langsung live ini ya. Nah, dulu hanya mendengar suara, bahkan hanya dikasih audionya. Saya nggak mudang-mudang dulu teman-teman ya. Pas dia datang ke inbox ya, itu menawarkan peluang usaha yang awalnya sih punya penghasilan tambahan katanya, tetapi ini luar biasa loh mbak katanya, nanti usaha ini membuat hidup kita makmur, membuat hidup kita segera kumpul dengan keluarga, tetap punya pengganti gaji. Wah, di situ penasaran ya, barulah dibuka audionya itu ya, penjelasannya itu ya. Kalau ini sekarang langsung teman-teman, kalau saya dulu hanya dikasih audionya ya, presentasi itu. Nah, di situ saya dengarkan ya, ada penghasilan 10 juta. Saya sempat merenung juga, kok bisa gitu ya, kerja cuma lewat HP ada penghasilan sampai puluhan juta seperti itu. Sedangkan saya ini udah mau jalan 6 tahun gitu mengerjakan pekerjaan majikan, baru tertingginya itu 3.500.000 ya. Nah, di situ pas saya diundang lagi untuk mendengarkan lewat kompren ya, cuma lewat dengar suaranya. Di situ di akhir kita ada ya sesi memperkenalkan si pembicara itu nama-nama dari latar belakang perantau itu sukses. Wah, saya di situ, oh ternyata orang usaha ini banyak yang sukses gitu ya. Selain dari penghasilan 10 juta kok bukti gitu ya, orang-orang yang sudah merdeka lewat usaha ini dari latar belakang TKW seperti saya gitu, kok banyak yang sudah makmur, banyak yang sudah kumpul dengan keluarganya tanpa harus meninggalkan keluarga lagi gitu kan, tetap punya penghasilan. Nah, disitulah saya memutuskan untuk menjalankan usaha ini, memutuskan gabung di usaha ini. Walaupun di saat saya memutuskan gabung di usaha ini, teman-teman ya, di situ saya lagi pusing, lagi mumet, lagi mikir, lagi sakit hati gitu, karena saya lagi kena musibah bahwa anak saya itu lagi terbaring di rumah sakit. Ya, saya lagi mikir, ya Allah, takut anak saya itu lama di rumah sakit. Bagaimana untuk dana selanjutnya gitu, anak saya di rumah sakit sedangkan saya sudah tidak punya gaji ya. Dan saya itu harus mikir lagi bahwa masuk ke usaha ini ada modal awalnya gitu ya. Nah, saya langsung memutuskan berani aja di sini ya, sampai kesampingkan dulu itu ya, waktu mikir dana untuk anak saya di rumah sakit ya, karena anak saya itu waktu itu kecelakaan, ketabrak motor ya, waktu diturunin sama pamannya diantar ke sekolahan gitu, pas diturunin itu ketabrak motor. Nah, di situ saya langsung mikir, aduh gimana nih ya, di sini saya kemana cari modal gitu ya untuk bergabung di usaha ini. Saya pengen sukses di usaha ini, saya pengen seperti orang yang saya dengar, orang yang saya lihat gitu ya, dari latar belakang seperti saya TKW. Nah, di situ saya udah berusaha gitu ya, meminjam ke majikan ya. Saya tunggu majikan setiap jam segini bangunnya gitu, saya tunggu karena saya mau pinjam uang untuk bergabung di usaha ini. Berulang-ulang seperti itu saya lakukan, tetapi tidak hasil, saya tidak dikasih sama majikan teman-teman ya. Dan akhirnya saya mencari-cari gitu teman-teman yang yang ada di HP saya, deketin ya. Dan saya itu pengen ada maunya gitu ya, pengen pinjem modal untuk bergabung di usaha ini teman-teman ya. Awalnya ada salah juga gitu, saya ngomong bahwa saya pinjam ke teman itu mau ikut usaha. Oh, malah saya diketawain teman-teman gitu ya, malah kena cacian. Oh, udahlah kamu nggak usah neko-neko katanya ya, kalau udah jadi TKW mah udahlah, nggak bakalan ada bakat lah kita mah ya, udah pendidikannya juga rendah kan, seperti itu ya. Jadi di situ saya, oh ini salah gitu ya. Terus saya itu dengan berganti orang itu, alhamdulillah ya, bisa dikaitkan dengan
karena ada alasan gitu, saya punya anak yang sakit, yang lagi di rumah sakit. Oh, saya sekarang mau alasannya untuk anak, berobat anak gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya itu pinjam dari berapa orang ya, itu bisa bergabung di usaha ini ya. Dulu teman-teman nggak ada pilihan ya, dulu nggak ada pilihan. Saya gaji 3.500.000, coba teman-teman, masuk di usaha ini dulu 6 juta ya. Kalau saya menunggu gaji dari majikan, uang sebulan gak cukup, mungkin saya tidak bisa untuk bergabung di usaha ini ya. Alhamdulillah saya mau berjuang nyari modalnya, ngutang sana ngutang sini, alhasil genap lah saya dapat pinjaman 6 juta dan saya bisa bergabung di usaha ini teman-teman ya. Kalau sekarang kan teman-teman modalnya murah ya, tadi udah mendengarkan, tertinggi aja cuma 4 juta, sedangkan di Saudi sekarang lebih ya, 4 juta. Jadi untuk punya perubahan hidup itu ya, murah banget ya. Hanya kita mengorbankan 1 bulan gitu, dan untuk selama-lamanya untuk buka usaha yang internasional ini, untuk kita punya karir, untuk kita segera kumpul dengan keluarga, cuma menyisihkan 1 bulan aja teman-teman. Itu juga yang paling mahal. Kalau baru teman-teman bilang mahal, kalau bagi saya enggak sih teman-teman ya, karena saya dulu 6 juta ya. Bahkan sekarang kan ada 3 pilihan ya, ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wah, luar biasa banget. Kalau tidak segera mengambil keputusan, rugi banget teman-teman ya. Nah, alhamdulillah dengan seiringnya waktu ya, saya jalankan usaha ini karena sudah saya dikasih tahu sama pengundang saya gitu kan, saya itu sudah terdaftar ya di usaha ini. Dan saya dikasih tahu, diarahkan untuk langkah-langkah selanjutnya gitu di usaha ini, supaya segera ada di diri saya gitu ya. Seperti saya melihat bahwa TKW udah sukses, TKW dapat ini dapat itu saya diarahkan ya, dan terus dibimbing ya. Pada saya itu latar belakang hanya seorang pendidikannya rendah ya. Kalau saya mungkin sarjana gitu, gak mungkin jadi TKW ya. Dan keterbatasan dari saya itu dari segi berbicara, tidak bisa juga menawarkan produk gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, karena dibimbing oleh pengundang, oleh para mentor, akhirnya dalam waktu 5 bulan saya jalankan itu, alhamdulillah teman-teman ya. Walaupun dari perjalanan itu teman-teman, emang sih mengerjakan usaha ini tuh ya simpel banget ya, cuma di HP. Nah, teman-teman juga kan tadi mengundang ya, Anda sambil mengerjakan pekerjaan rumah majikan. Begitu juga orang yang Anda undang, kan sama-sama lagi mengerjakan pekerjaan rumah majikan, kan seperti itu. Tetapi luar biasanya teman-teman ya, bagi saya tantangannya nggak diperbolehkan megang HP teman-teman itu ya. Kalau masalah kerjaan di majikan tidak saya jadikan tantangan untuk menjalankan usaha ini ya. Saya tahu diri bahwa saya waktu teken kontrak ke luar negeri bukan jadi turis, bahwa itu saya menjadi TKW, saya kerja di rumah orang ya. Jadi saya tidak menjadikan tantangan ya, enggak saya menjalankan usaha ini sibuk ya, enggak teman-teman. Tetapi itulah ya, saya itu tidak diperbolehkan ya. Awal-awal saya punya media sosial itu ya, dikasih pinjaman sama orang Filipina. Alhamdulillah ya, di rumah itu ada orang Filipina ya, ada pembantu orang Filipina. Saya dibikinin Facebook, saya dibikinin WhatsApp, dan di situ saya menemukanlah usaha ini. Nah, setelah menemukan usaha ini ya, saya malu gitu kan, pinjam terus. Bahkan saya juga nggak enak waktu saya mau konsultasi ke Upline gitu ya. Nah, kalau pinjam HP kan saya nggak enak gitu. Jadi saya berjuang juga di situ untuk punya HP sendiri. Nah, bisalah beli HP, nyuruh orang, bahkan bisa dikatakan ya, bukan hanya modal bergabung, modal untuk punya alatnya juga saya, yaitu namanya HP. Saya itu beli HP-nya 1, ongkosnya bisa beli 2 HP teman-teman. Saya nggak peduli, yang penting saya bisa menjalankan usaha ini ya. Walaupun saya dilarang keras megang HP, bahkan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri gitu ya, teman saya ketahuan megang HP, dicambuk sama majikannya di depan saya. Wah, di situ agak ketakutan juga ya. Dan sebisa mungkin, karena jalan inilah jalan yang terbaik bagi saya, inilah jalan untuk memutus tali rantai saya jadi TKW, saya
sebisa mungkin mengumpatkan HP. Bahkan kamar saya nggak ada kuncinya teman-teman, ya nggak ada kuncinya dan sering diobrak-abrik. Ya itulah takut pembantunya punya HP, ya. Tetap sampai-sampai seperti ini teman-teman, kemanapun saya pergi gitu ya, HP itu selalu ada bersama saya. Semua dalaman saya itu saya bikinin kantong teman-teman, supaya tidak menaruh HP di kamar, ya. Tetapi kalau niat walaupun nyuri-nyuri gitu ya, dari majikan, saya punya HP, kalau niatannya kita baik untuk menjalankan usaha ini, kalau usaha ini menurut saya ini jalan terbaik teman-teman. Kalau tanpa izin Allah saya nggak mungkin bisa sukses dengan umpat-umpatan HP itu, ya. Mungkin HP saya juga ketahuan sama majikan teman-teman, ya. Dan alhamdulillah seringnya waktu dengan umpat-umpatan HP itu, ya, awalnya ya punya penghasilan 1,8 saya kirimkan ke keluarga, ya. Itu untuk tanda bukti karena saya tidak izin ke keluarga, ya. Itu saya pertama itu saya masih ingat karena dulu pertama itu dicatat 1.800.000 itu bonus saya pertama di usaha ini saya kirimkan. Dan keluarga bertanya dari mana kok sama-sama Indonesia gitu. Biasanya kan keluarga dapat kiriman itu dari luar negeri, ya. Nah itu setelah saya menjalankan usaha ini dan dapat bonus pertama saya kirimkan, ya barulah saya cerita gitu bahwa saya di Arab Saudi menjalankan sebuah usaha. Nah itu hasilnya, wah luar biasa teman-teman. Kedua orang tua kita bukan hanya izin yang saya terima, doa pun selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya di usaha ini. Alhamdulillah, ya, dengan saya terus mengerjakan usaha ini sambil umpat-umpatan HP di rumah majikan, ya, dengan dorongan doa orang tua keluarga, saya 5 bulan itu diumumkan peraih nominator. Ya dulu saya nggak tahu nominator itu apa, kok gambar saya ada fotonya gitu, ya. Nah terus alhamdulillah bulan berikutnya saya diumumkan menjadi peraih reward motor atau pemenang motor teman-teman. Di situ bahagianya saya, ya. Setelah saya itu membuktikan, ya, usaha ini benar nyata, itu hilang rasa saya kemarin sakit hati gitu, ya. Kadang kan kalau kita menawarkan ke orang lain, mendapatkan balasan-balasan yang kurang enak gitu, ya. Bahkan jangan mau tuh ditelepon Dahlia sih, mau diajak bisnis loh, nanti kamu mau ditipu juga sama Dahlia gitu, mau diajak bisnis. Waduh itu sampai nama saya dibawa-bawa gitu, ya, sampai muka dibawa-bawa. Itu awas loh, nama Dahlia cantik-cantik gitu, ya. Emang dipuji cantik-cantik tetapi ada ujungnya gitu, mau ngajak bisnis loh. Itulah bisnis kayak gitu, pasti bisnis tipu-tipuan. Nah setelah membuktikan saya mendapatkan reward motor itu hilang teman-teman, ya, rasa sakit itu, bahkan saya lebih semangat lagi menjalankan usaha ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, itu bahagianya anak saya waktu dikirim motor reward motor dari usaha ini. Ya sayangnya dulu itu yang pertama nggak ada videonya, ya, karena saya juga belum paham gitu, ya. Dan juga di situ karena almarhum bapak saya juga pas saya nelpon itu langsung marah ke saya, ngapain anak kamu, katanya disuruh bawa foto KTP ke dealer gitu. Dikira bapak saya itu, ya, mau cicilan itu, ya. Nah saya kan nggak enak juga berdebat dengan orang tua gitu kan, lagian kalau menjelaskan nggak paham gitu, ya. Nah setelah dibawa barulah percaya bapak saya itu yang kurang yakin itu dulunya, ya. Ya itu motonya dikiranya mau cicilan gitu. Nah itu anak saya bahagianya teman-teman setelah saya kirimkan prestasi saya, perjuangan saya, ya, di usaha ini. Bahkan belum ada plat nomornya pun udah dipakai sekolah, udah kemana-mana teman-teman, luar biasa banget, ya. Jadi rasa saya itu sering sakit hati kalau menawarkan ke orang lain gitu, padahal emang niatan kita baik, ya, pengen sukses bareng-bareng. Kadang kan banyak juga, ya, yang timbal baliknya ke kita itu aduh malah mencaci maki gitu, ya, menganggap kita penipu apalah kan seperti itu, ya. Tetapi setelah datang reward motor alhamdulillah teman-teman balas, ya. Nah terus saya lebih tekun lagi menjalankan usaha ini, ya. Prosesnya sama tetap, ya, dalam umpet-umpetan gitu, ya. Bahkan kalau mau komplain itu saya itu
pas malam Jumat, pada tahu ya di luar negeri sibuknya luar biasa. Saya pengen ngundang teman-teman itu ya, aduh lap dulu ya, izin kamar mandi ya, cek lagi, lari ke lantai 3 ya, apa namanya, wah mungkin 1000 alasan untuk menghindar dari majikan di jam kompren ini teman, seperti ini itu teman-teman ya. Alhamdulillah dari perjalanan itu 1 tahun terus saya jalankan ya, dan saya sudah terima ya dari usaha ini dengan proses-proses seperti itu ya. Motornya jadi tambah lagi 2 teman-teman ya. Nah waktu saya itu mendapatkan motor pertama itu mendapatkan jalan-jalan gratis ke Thailand ya. Oke, saya itu tidak tahu apa-apa teman-teman. Saya memutuskan gabung di usaha ini bukan orang yang pintar berbisnis, bukan ya. Saya hanya ngikut aja gitu, apa yang disarankan apa yang ngikut gitu ya, saya lakukan. Dan apa namanya, di balik saya tiap bulannya mendapatkan penghasilan, dapat motornya dihantar, diumumkan saya suruh jalan-jalan gratis ke luar negeri ya, ke Thailand waktu itu. Berhubung sayanya itu lagi apa di luar negeri gitu ya, jadi saya selalu mengadokan ya, waktu ke Thailand saya kadokan ke putri saya ya, ke Thailand, ke Vietnam, ke Cina ya. Waktu ke Bali emang gak ada yang berangkat, selalu saya kadokan teman-teman. Saya bersyukur bahagia ibunya gitu ya, ke luar negeri jadi TKW, anaknya jadi turis gratis lagi teman-teman ya. Maka dari itu kalau ibunya mau berjuang, anaknya juga menikmati, luar biasa loh teman-teman, bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri gitu ya. Apalagi anak di masa SMA gitu kan, itu paling senang ya namanya jalan-jalan itu, apalagi ke luar negeri ya. Teman-teman pada mau nggak ya? Kalau pada mau segera merapat dengan pengundangnya ya. Oke, dan alhamdulillah ya, saya terus jalankan dalam waktu saya umur 1 tahun di usaha ini ya. Apa namanya, yang sudah saya dapatkan jalan-jalan ke Thailand, ke Vietnam, ke Cina ya, dan ke Bali. Terus saya mendapatkan motornya 2 karena saya juga mendaftarkan anak gitu ya di usaha ini. Anak juga dapat motor ya, jadi tapi saya tetap yang menjalankan. Jadi di usaha ini 2 motor gratis saya sudah dapatkan. Terus mobilnya sudah saya dapatkan. Waktu saya jadi TKW baru-baru kepikiran saya punya mobil ya. Tetapi apa namanya, setelah saya memutuskan bergabung di usaha ini, saya jalankan, alhamdulillah dapat mobil gratis teman-teman ya. Saya mengambilnya Honda Mobilio gratis teman-teman ya. Dan walaupun dulu itu agak kaget gitu ya, emang ada sih penghasilan 10 juta gitu di usaha ini ya, cuma nutul-nutul HP gitu kan ya. Yang ada kan biasanya apa, buang duit untuk beli pulsa ya, untuk beli internet gitu ya. Tetapi luar biasa di usaha ini ya, nyata ya, nyata itu saya bahkan ya, itu saya umur di usaha ini dari 6 bulan ke sini ke 1 tahun itu di atas 10 juta udah saya terima. Ada 16, 18, 20 ya. Nah umur 1 tahun di sini saya mendapatkan 50 juta teman-teman, luar biasa. Saya jingkrak-jingkraknya di situ teman-teman ya. Saya melihat di ID saya, di TMS saya itu ada apa namanya, nominal uang 50 juta. Wah saya itu kaget ya. Dan apa namanya, saya nggak ngelihat, walaupun saya bertahun-tahun gitu ya di Arab Saudi, nominal uang 50 juta itu saya nggak ngelihat. 3.500.000 terbang, 3.500.000 terbang seperti itu ya. Tetapi dalam 1 bulan itu bisa dikatakan itu kalau 1 tahun itu dikumpulin 1 tahun lebih ya 3.500.000 kali 1 tahun kan berapa ya, itu nggak nyampe kan 50 juta saya dapatkan teman-teman. Saya di situ sujud luar biasa ya, mendapatkan apa namanya, uang 50 juta dari usaha ini. Yang tadinya hampir percaya nggak percaya di usaha ini ada penghasilan ya, bahkan kaget dengar 10 juta. Kalau udah nyemplung ya, itu diterima oleh kita teman-teman. Dan alhamdulillah 1 tahun karena saya udah lebih dari 10 juta ya, bahkan saya sudah diumumkan ya, apa namanya, nominator mobil. Dari situ saya sudah uring-uringan memutuskan minta dipulangkan gitu ya ke majikan ya. Majikan juga agak susah memulangkan saya, setahun 2 bulan 3 bulan gitu saya baru gitu ya. Itu juga saya ngancem teman-teman, yang ngancem ke majikan
apa namanya, minta dipulangkan ya, karena iya iya aja gitu. Saya udah jengkel ya, kerja di rumah majikan cuma 3.500.000, hampir tenaga saya dikuras 24 jam, bisa menerima 50 juta. Saya greget, berani saya itu apa, marah-marah sama majikan ya. Saya memecat majikan, sampai ngancam kalau saya nggak dipulangkan saya akan lari ke kantor polisi, apa namanya, akan kabur. Nah di situ ketakutan juga ya majikan saya. Awal-awalnya malah saya beliin HP teman-teman, dikiranya saya merengek-rengek, pengen apa, minta dipulangkan itu dikiranya pengen HP, padahal saya udah ngantongin gitu ya, punya HP ya. Dan alhamdulillah bisalah pulang di situ ya. Apa namanya, majikan karena ketakutan saya kabur. Dan alhamdulillah nggak seperti pulang cuti pertama teman-teman ya. Pulang cuti pertama itu saya ngelempet pakai travel, dan pulang pun langsung disambut oleh keluarga 2 mobil itu ya. Saya itu udah aduh gimana, udah bahagianya karena saya udah tahu gitu kan, bahwa saya walaupun menjemput, kalau pertama kan saya udah aduh, udah usaha apa gitu ya, apa namanya, uang tabungan gak punya gitu, makanya pakai travel ya pulangnya. Tapi waktu pulang ini udah bahagia saya, minta dijemput sama keluarga di situ 2 mobil ya. Dan alhamdulillah sekarang udah, harapan saya udah besar bahwa saya udah punya usaha sendiri, tidak akan meninggalkan keluarga lagi, tidak akan menyakiti keluarga lagi gitu ya, anak-anak saya terutama. Nah bahagianya juga setelah saya ada di Indonesia gitu, baru belum 1 bulan saya sudah ditelepon pihak dealer gitu ya, bahwa saya udah ditransfer uang dari nama perusahaan TNC seharga 180 juta itu teman-teman. Wah di situ ya saya tuh sampai bosen nerima dari dealer itu ya, kapan mobilnya diambil, kapan mobilnya diambil. Nah kan identitas saya itu mati ya, lebih dari 5 tahun kan identitas mati, harus diperbarui lagi. Nah situ pengen atas nama saya sendiri ya. Saya minta sabar, itu sabar sebentar, saya proses dulu memperbaiki apa namanya, identitas saya ya, karena itu perjuangan saya pengen atas nama saya sendiri. Alhamdulillah bisalah gitu aja. BPKB itu atas nama saya gitu. Di situ saya bersyukur gitu ya, bahkan sampai saking bahagianya teman-teman ya, itu ada organ waktu apa namanya, waktu pengiriman mobil kan saya sengaja gitu ya, ada syukuran dari majelis-majelis saya itu ya, dari pengajian-pengajian saya undang ya, di mana pengajian ibu saya minta diundang, dan saya juga manggil hiburan juga ada organ, sampai bahagianya nggak nyadar dalam 1 hari dan ya tuh ada organnya, ada pengajiannya teman-teman, luar biasa banget ya. Dan di situ alhamdulillah juga ya, apa namanya, itu yang tadinya saya denger suaranya doang gitu ya, tak kira Bu Dela itu tinggi gitu orangnya ya, lantang banget. Setelah ketemu, unyu-unyu gitu ya. Itu pertama kali saya bertemu dengan Bu Dela, luar biasa banget. Itu saya waktu syukuran mobil ya, itu dihadiri oleh Ibu Dela ya. Terima kasih Bu Dela ya, sampai-sampai Bu Dela rela gitu ya, nyetir sendiri dari Jakarta ke Purwakarta, pengen membuktikan seperti apa sih wajahnya TKW yang mau berjuang di usaha ini untuk keluarganya sampai dapat mobil. Ya di situ barulah percaya, oh ini kata Bu Dela seorang TKW yang mau berjuang. Dan saya juga, oh ini nama Bu Dela itu. Terima kasih Bu Dela ya. Dan alhamdulillah ya di situ apa namanya, iring-iringan mobil saya itu ya dikawal sama polisi. Di situ teman-teman bahagianya ya. Saya sengaja mengundang juga karena takut ada kecemburuan sosial, bahwa saya itu kan dari luar negeri ya, kok bisa dapat mobil, dikiranya kan hasil apa gitu ya. Makanya saya sengaja itu sebagai pengumuman bahwa saya itu menjalankan sebuah usaha ya, bahwa mobil itu bukan hasil dari ono ini gitu ya. Nah di situ pas apa namanya, dapat mobilnya itu kan anak saya dapat motornya teman-teman ya. Jadi hebohnya teman-teman ya, waktu saya dihantar mobil itu ya, apa namanya ya, mobilnya baru, motornya juga baru ya, yang kedua kalinya itu barengan dengan mobil teman-teman. Luar biasa banget kebahagiaan saya ya.
bisa mendapatkan motor, mobil gitu di usaha ini. Yang awalnya hanya dikenalkan lewat Facebook dengan orang yang tidak dikenal sama sekalipun, teman-teman. Ya, dan alhamdulillah ya sekarang saya sudah 6 tahun di Indonesia, kumpul lagi dengan keluarga ya, tetap punya penghasilan luar biasa, teman-teman ya. Saya kerja di rumah aja. Teman-teman juga sering melihat saya kerja sambil bawa anak karena saya percaya lagi ya, punya momongan. Sekarang rawat sendiri, saya sambil kerja ya, saya tetap punya penghasilan ya. Dan juga alhamdulillah walaupun sekarang sudah di Indonesia gitu, sudah 6 tahun ya, satu persatu impian saya itu udah terwujudkan. Pengen mengumrohkan ibu saya, alhamdulillah ya sudah terwujudkan. Pengen punya anak pendidikannya sampai ke jenjang karir sarjana, alhamdulillah sudah lulus gitu. Dari pertama daftar, transport, iuran sampai selesai kemarin, saya hanya menggantungkan dari usaha ini, teman-teman ya. Pasti ibu-ibu seperti saya ya, apa namanya, pengen gitu kan punya pendidikan anak sampai sarjana ya, namun kemungkinan harus berapa tahun. Nah, Anda bisa ya, bisa mewujudkan lewat usaha ini, teman-teman. Segera merapat dengan pengundang Anda, mumpung masih ada kesempatan ya. Anda gitu kan terdaftar di bulan ini nih ya, tutup bukunya tanggal 25 ya. Nah, supaya segera terdaftar di usaha ini, supaya pengundang Anda membantu ya untuk menjadi bukti sukses berikutnya, segera merapat ya, segera merapat dengan pengundang Anda. Nah, itu saja teman-teman ya yang saya bisa sharingkan malam ini. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan kepada terutama Bapak Mentor Bapak Wijaya yang menjahit dari saya itu ya, dari orang yang hanya menjadi keset majikan ya, terjahit harga diri saya ya, bisa berubah kehidupan saya bersama keluarga juga, alhamdulillah ya, berkat bimbingan beliau yang tidak kenal lelah membimbing saya, mendidik saya, sampai akhirnya saya bisa pulang kumpul lagi dengan keluarga dari Arab Saudi. Saya membawa kesuksesan lewat usaha ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga para mentor yang lainnya seperti Mbak Didi, Bu Cynthia, Bu Dela ya, Bu Irpi, dan Bapak Andi aja, mentor-mentor yang lain. Mungkin saya kalau nyebutin semuanya ya, durasinya akan pastinya terlalu panjang. Dan tidak lupa juga saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada don-donin saya yang mau bekerja sama ya dengan saya bersyukur ya. Dan tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih ya. Oke teman-teman semuanya, saya tunggu next untuk berikutnya yang berbicara ya, dapat ini dapat itu, Anda yang hadir malam ini yang belum bergabung ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.